Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir lana fi hifdhi kitabika wa yassir lana umurana wa la tu'assir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelapangan, nikmat dan karunia yang baik kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman. Mari kita gunakan atau luangkan waktu kita sesaat untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada kitab Allah, kepada Al-Quran, sehingga hal itu bisa mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita di dunia, di akhirat. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat, serta kepada umatnya yang senantiasa berjuang bersama beliau, berjuang di belakang beliau hingga datangnya hari kiamat. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat Al-Baqarah, surat yang kedua dalam Al-Quran, di mana kita kemarin sampai pada ayat yang kedua. Walaupun beberapa video yang lalu telah kita bahas ayat-ayat sudah sampai ayat ke-46, tetapi di kesempatan pada video ini kita akan bahas awal-awal surat Al-Baqarah, karena ini bagian yang terlewatkan dari rangkaian penjelasan surat Al-Baqarah, tadabbur Quran surat Al-Baqarah. Sahabat orang yang mana berada, tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, ayat yang pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita kemarin sampai berhenti di ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah menyampaikan Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah mengawali surat ini dengan Alif lam mim. Dari kemarin kita sudah jelaskan pentingnya kita belajar ilmu tajwid atau membaca Al-Quran dengan tartil. Mengingat ayat kedua, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu kitab di mana dalam kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, dzalikal kitabu, itu adalah Alkitab. Kitab apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita melihat
kitab apa? Kita menjawab, mari kita coba menjawab kitab apa yang Allah turunkan, yang Allah tunjukkan dalam ayat ini. Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Tidak lain, tidak bukan. Di situ Allah menyebutkan adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Di mana itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita melihat lebih dalam ayat ini, itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasifati Jibril, yaitu kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Yuta'abbadu bitilawatihi, yang membacanya merupakan satu bentuk ibadah. Begitu kurang lebih definisi Al-Quran. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa Al-Quran, seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Karena sudah kita sampaikan surat Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya. Surat Yusuf ayat yang kedua, di mana Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini yang pertama. Dan bila kita mencari dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka kita akan menjumpai banyak sekali lebih dari 10 ayat yang menjelaskan tentang bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, lisanan Arabiyyin. Ya. Nah, sahabat bisa melihat juga dalam surat Toha ayat 113. Ya. Sahabat juga bisa melihat surat Ar-Ra'du ayat 37 atau surat-surat yang lain. Ya. Saya akan bacakan beberapa surat yang di situ Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl, surat An-Nahl surat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. Yang artinya, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Jadi orang-orang yang meragukan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Muhammad itu berkata, dan sungguh kami, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa mereka itu orang yang mengatakan
innama yu'allimuhu bashar, sesungguhnya dia itu diajari, ya, orang yang mengajari Muhammad itu, orang yang mengajarkan kepadanya yang katanya Al-Quran itu adalah manusia. Orang-orang yang melakukan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal al Muhammad bi basirati Jibril, yang turun kepada Muhammad melalui perantaraan mereka Jibril, mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad itu diajari oleh manusia. Nah, Allah membantah lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun, bahwa lisanul ladzi yulhiduna ilaihi, bahasa, ya, lisan. Jadi sekali lagi sahabat, kita akan mengulas kembali atau kita akan membahas tentang tartil, masih tentang tartil, ya. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun, bahwa lisan atau bahasa dalam terjemahannya adalah bahasa orang yang menuduhkan, yang mereka tuduhkan itu kepadanya adalah bahasa asing, ya, bahasa asing. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Jadi kalau mereka menuduhkan Nabi Muhammad itu diajari oleh orang-orang, diajari oleh manusia, katakanlah pendeta dari kaum Yahudi atau kaum Nasrani atau pendeta rahib-rahib yang masih lurus, ya, dengan bahasa Taurat ataupun Injil ataupun Zabur, itu bahasanya bukan bahasa Al-Quran, maaf, bahasanya bukan bahasa Arab, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah mereka dengan mengatakan, dengan berfirman, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Jadi kitab selain Al-Quran, ya, selain Al-Quran itu, selain Quran itu ajami, ya, bahasanya bukan bahasa Arab, ya. Kalau ada kata ajam itu lawannya Arab. Kalau bahasa ajam itu bahasa non Arab. Nah, dan Allah berfirman, wa hadza lisanun arabiyyun mubin, wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan tahu bahwa wadzalikal kitabul la raiba fihi, itu yang dimaksud kitab itu di situ adalah Al-Quran. Dia Allah turunkan dalam bahasa Arab. Nah, Allah menggunakan kalimat lisanun arabiyyun, bukan lagi lughah, laghawa, ya. Jadi kata lisanun artinya bahasa yang paling fasih, afsahul lisan, afsahul lughah, afsahul lisan, ya. Itu adalah bahasa Arab, ya. Lisanul Arab. Jadi maka hendaklah kita memperhatikan dalam membaca Al-Quran. Ketika kita beriman kepada Al-Quran, maka hendaklah kita menjaga Al-Quran ini. Yang pertama, ya, karena ini masih ayat yang pertama, ya, dan yang ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka hendaklah orang-orang yang beriman dan ingin bertakwa, ya, yang mana artinya takwa itu adalah ittaqa yattaqi, ya, menjauhi atau menghindari. Nah, bertakwa adalah orang-orang yang menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam kemaksiatan atau kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari sini kita akan memahami bahwa orang yang bertakwa, yang berusaha berhati-hati dalam menjadi hamba Allah yang beriman ini, dalam menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah yang tugas kita adalah beribadah, maka dikatakan yata'abbadu bitilawati, membacanya adalah ibadah. Maka orang yang bertakwa seharusnya memperhatikan urusan masalah ibadahnya, tidak sembarang dia beribadah, tidak sembarang dia membaca Al-Quran, tetapi bagaimana bacaan Qurannya itu betul-betul yang mendatangkan pahala yang besar, mendatangkan syafaat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dia akan berpikir apakah bacaan Quran itu benar, apakah lisannya itu sudah
lisanun Arabiyyun mubin atau lisannya itu masih lisan Jawa, lisan Sumatera, lisan Sunda dan sebagainya. Nah, sangat memprihatinkan ketika banyak umat Islam kemudian merasa bacaan Qur'annya itu sudah baik ataupun sadar bacaan Qur'an itu belum benar, belum baik, tapi tidak ada kemauan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, tidak ada kemauan atau sangat sedikit kaum muslimin yang tergugah untuk belajar membaca Al-Quran dengan benar. Nah, maka mudah-mudahan video ini bisa menyadarkan kita bahwa belajar Al-Quran dari nol, katakanlah, dari kita yang bukan lisan Arabiyyun, kita ini lisannya lisan ajami, saya lisan Jawa, mungkin sahabat semua lisan Jawa, lisan Sunda, ya lisan Batak, lisan manapun ya, semuanya ajam. Maka bilisanin Arabiyyin mubin adalah kalimat ini menjadi penyemangat kita bahwa Quran itu diturunkan dalam lisan Arab, lisanul Arab yang jelas, ya jelas. Mubinun artinya apa? Ini jelas bahasa yang paling mudah dipelajari, bahasa Arab. Dan cara mengucapkannya juga paling mudah dipelajari karena sangat jelas ya. Jadi mengucapkan huruf demi huruf itu sangat jelas. Kalau kita ingin memperkuat argumen ini bahwa kewajiban kita itu mempelajari bahasa ini dengan sungguh-sungguh, pelajari bahasa Arab dengan sungguh-sungguh, kita bisa melihat dalam surat Al-Furqan ayat 33. Coba kita lihat dalam surat Al-Furqan ayat 33. Surat Al-Furqan ayat ke-33. Di mana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Ya. Allah SWT berfirman yang artinya, dan berkatalah Rasulullah SAW, Rasul Muhammad berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, yang mereka tinggalkan. Mahjura, hajara, kata hijrah, meninggalkan. Mereka menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala akan perilaku umatnya, kaumnya yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu atau ibarat barang yang ditinggalkan. Tidak mau dipelajari, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengkaji. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Maka Allah pun memberikan satu penguat bagi Rasulullah. Maka demikianlah ya, kami jadikan bagi setiap nabi, aduwan minal mujrimin, seorang musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa, orang-orang pendosa, orang yang berbuat dosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Tuhanmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Maka kepada setiap para juru dakwah, pada setiap para dai, para penyeru kepada agama Allah, kita ingat akan
Nabi Muhammad SAW yang diabaikan atau didustakan oleh kaumnya. Makanya menjadi satu penyemangat bagi kita, jangan pernah berhenti dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun umat Islam itu menolak seruan kita. Ya, tetaplah kita mengajak kepada kebaikan walaupun banyak orang tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, maka kemudian Allah SWT menguatkan dengan firman-Nya, wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira, dan cukuplah Tuhanmu yang memberikan petunjuk dan sebagai penolong. Artinya petunjuk itu semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada para nabi dan kepada orang-orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di situ Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru, orang-orang yang mengingkari akan Al-Quran, karena yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Maka orang-orang yang mengingkari Al-Quran, baik satu atau dua atau semuanya, satu ayat atau dua ayat, atau bahkan satu hurufnya, itu orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, orang yang mengingkari Al-Quran. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran mengatakan, ya, laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu Al-Quran dalam sekali waktu, sekaligus saja? Laula, mengapa tidak diturunkan Quran itu kepada Muhammad itu sekali saja, sekaligus saja, 30 juz, satu kitab, langsung diturunkan dalam satu kitab? Kenapa kok tidak diturunkan seluruhnya sekalian? Kok diturunkan secara satu ayat, dua ayat, beberapa ayat? Maka disitulah Allah menjawab, wa kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dan demikianlah kehendak Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ketentuan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, linutsabbita bihi fuadak, karena Allah ingin agar menguatkan hati Rasulullah SAW dan juga hati para sahabat Nabi, orang-orang beriman. Warattalnahu tartila, maka dengan itulah Allah SWT menurunkan Al-Quran itu dengan tartil, Warattalnahu tartila, yang artinya Al-Quran itu diturunkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad dan umatnya itu dengan berangsur-angsur, dengan urutan. Maka di dalam bahasa Arab, kalimat tartil itu artinya secara bahasa adalah antri, tobur. Jadi bagaimana kita melihat orang antri? Orang antri itu kan urut satu persatu, giliran satu begitu seterusnya. Maka begitulah ibaratnya Allah Taala, warattalnahu tartila, Allah berfirman, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan tartil, dengan urutan, dengan seperti itu, dengan pola seperti itu. Tidak turunkan langsung 30 juz, tidak turunkan langsung satu kitab sekaligus, tetapi dengan ketetapan Allah SWT diturunkan dengan tartil, warattalnahu tartila. Maka Allah pun juga berfirman, warattil Qur'ana tartila, maka bacalah juga Al-Quran itu dengan tartil. Artinya kalau kita memahami kalimat tartil itu antri, artinya huruf per huruf, huruf demi huruf. Ketika kita membaca Al-Quran, maka adalah kita memperhatikan huruf demi huruf yang kita lafadzkan, Maka kemarin sudah sampaikan bahwa kita yang pertama menjadi kewajiban kita setelah kita mengimani Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Dan kita tidak akan bisa membaca Al-Quran dengan benar sampai kita bisa menegakkan huruf-huruf Al-Quran.
terkait huruf Al-Quran. Maka para sahabat Al-Quran manapun berada, saya lagi, mari kita bersemangat dalam belajar ilmu tartil, yang berdalam belajar membaca Al-Quran dengan tartil. Ya. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil, maka apapun caranya, bagaimanapun metodenya, intinya adalah supaya kita bisa betul-betul menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mulia, yang kita muliakan, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran sebagaimana Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sedikit sekali kita hari ini melihat orang-orang umat Islam yang sungguh-sungguh untuk belajar membaca Al-Quran dengan benar. Sedikit sekali hari ini kita melihat umat Islam yang betul-betul memperhatikan bacaan Al-Qurannya. Ya, bagaimana menegakkan huruf-huruf dan sifat-sifatnya. Bagaimana lebih jauh dari itu, bagaimana mereka bisa memahami dengan benar isi daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu dalam bahasa Arab, lisan Arabi mubin, maka ini juga satu isyarat bahwa kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang betul-betul bertakwa, beriman, maka hendaklah kita belajar bahasa Arab. Hendaklah kita betul-betul bisa menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Arab. Setidak-tidaknya kita mengetahui bahasa Arab, bisa memahami bahasa Arab. Kalaupun menguasai mungkin terlalu sulit, tetapi tidak berhenti kita terus belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, lughatul Quran, lisanul Arabiyyun mubin. Maka kalau kita semua umat Islam memiliki kesadaran tentang hal ini, maka insya Allah tegaknya dinul Islam itu sudah bukan lagi angan-angan. Kalau umat Islam itu memperhatikan bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, bagaimana bisa memahami isi Al-Quran dengan benar, yaitu dengan belajar membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian belajar bahasa Arab, maka akan lahirlah generasi-generasi yang paham Quran, tidak hanya pandai membaca Al-Quran, tapi juga paham isi Al-Quran. Karena pada intinya bacaan yang tartil itu nanti akan digunakan untuk memahami Al-Quran. Bacaan yang tartil akan digunakan untuk memahami isi Al-Quran. Karena tidak akan mungkin orang yang bacaannya itu gak jelas, tidak tartil, hurufnya masih sering ketukar, antara ain dengan hamzah, antara sin dengan shin, dan yang lain sebagainya. Itu saya tidak sadar sebenarnya kita sedang merubah Al-Quran, merubah tanpa disadari. Maka mempelajari huruf, menegakkan satu huruf dalam Al-Quran itu sangat pahala, sangat besar sekali. Bagaimana Rasulullah menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bil asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim hasanah walakin alif la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita melihat dalil-dalil yang sudah kita sampaikan, maka masihkah kalian umat Islam kita berpikir bahwa belajar bahasa Arab itu tidak wajib? Masihkah kita tidak berpikir bahwa belajar tahsin, belajar membaca Al-Quran dengan tartil, tajwid itu tidak wajib? Bagaimana kita berpikir itu menjadi wajib, kifayah? Kita masih berpikir belajar itu wajib kifayah. Nah, maka ini juga pesan bagi para sahabat Al-Quran dimanapun berada, baik awam maupun ustadznya, jangan pernah sampaikan kepada umat bahwa belajar Quran itu punya fardu kifayah, belajar bahasa Arab itu punya fardu kifayah. Saya ingin bertanya kepada para sahabat Al-Quran dimanapun berada, apakah sahabat itu rela
Apakah sahabat itu rela urusan agama kita itu dipegang oleh orang lain? Apakah kita rela keselamatan agama kita itu bergantung dengan orang lain, bergantung dengan ustadz, bergantung dengan ulama? Karena kita nggak paham bahasa Arab, karena kita nggak paham bagaimana menerjemahkan Al-Quran, kita nggak ngerti isi Al-Quran, karena kita nggak paham bahasa Arab. Nah, kalau kita tidak mau keselamatan agama kita itu dipegang oleh orang lain, ya, yang mengatakan kamu nggak apa-apa, nggak bisa bahasa Arab, yang penting kamu ngaji dengan saya, yang penting kamu ngaji dengan saya, insya Allah kalian sudah, insya Allah ini adalah jalan yang benar. Kalau kita tidak menginginkan keselamatan agama kita, keselamatan dunia dan akhirat kita itu dipegang oleh orang lain, maka marilah kita belajar bahasa Arab dan marilah kita belajar membaca Al-Quran dengan benar, sehingga kedua hal itu menjadi petunjuk atau jalan petunjuk bagi kita, menjadi jalan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena sesungguhnya Allah telah menjamin bahwa petunjuk itu bagi orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya mohon pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyerahkan segala urusan kita, baik ibadah maupun urusan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, nikmat petunjuk, nikmat Al-Quran, nikmat Islam, ya. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan doa-doa kita. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wal khati'ah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqu bi rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.